Okay, we are in Revelation chapter 21, and so much happened in the last chapter. Di pertemuan sebelumnya kita belajar bahwa setan dilemparkan dan dikunci ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Di situ kita melihat kerajaan milenium, di mana orang-orang percaya memerintah bersama Tuhan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Setan dilepaskan setelah 1000 tahun itu dan memerangi umat-umat Allah. Lalu mereka dihanguskan oleh api yang Tuhan kirimkan dari atas langit, dan akhirnya setan bersama semua antek-anteknya dibuang ke lautan api untuk disiksa siang dan malam selama-lamanya. Nah, setelah itu kita melihat ada orang-orang yang tidak percaya berada di hadapan tahta Allah untuk dihakimi, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan yang akan dilemparkan juga ke dalam lautan api, yaitu kematian yang kedua. Itu sedikit rangkuman aja untuk pertemuan kita sebelumnya. Dan mari kita melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Kita bacakan Wahyu pasal 21. Untuk pasal 21 ini saya minta tolong Brother Stanley untuk membacakan dari awal hingga akhir, nanti dimulai dari pasal 1 sampai 5. Oke, Wahyu 21 dengan perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Demikian firman Tuhan. Amin. Oke, di pasal ayat 1 sampai 5 ini kita akan belajar ya. Tapi sebelumnya saya mau buka di Yesaya 65 ayatnya yang 17 sampai 19. Jadi Yesaya 65 17 sampai 19. Ini saya akan bacakan aja. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Jadi Tuhan menubuatkan kejadian yang Yohanes lihat, yang ada di dalam visinya atau penglihatannya. Nah, selain itu, Tuhan juga pernah bilang di Lukas 21 ayat 33. Lukas 21 ayat 33 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Ini luar biasa sekali. Saya bayangkan bahwa Yohanes mendengar nubuatan ini ketika Yesus masih hidup ya, masih bersama dia di dunia. Terus sekarang Yohanes melihat langsung kejadiannya yang ada di masa depan melalui penglihatannya. Dan Yohanes berkata di sini, "Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi." Dikatakan bahwa dalam visinya Yohanes nggak lihat laut lagi, ya, which is sangat berbeda sekali dengan bumi yang kita tahu sekarang, di mana 2/3 permukaan bumi sekarang adalah air, ya. Lalu selain langit dan bumi yang baru, Yohanes juga melihat ada kota Yerusalem yang baru. Kota yang kudus turun dari surga, dari Allah. Dikatakan kota ini bagaikan mempelai wanita yang siap untuk suaminya. Ya, dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 8 dikatakan,
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan kudus dari orang-orang yang percaya. Lalu kota Yerusalem telah dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita yang akan menikah dengan suaminya, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kota ini akan menjadi tempat orang-orang kudus dan semua orang percaya yang telah diselamatkan. Lalu next, Yohanes melihat ada suara yang nyaring berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Jadi udah nggak perlu lagi ada kemah suci Allah di mana hadirat Allah itu cuma ada di dalam ruang maha kudus seperti yang ada di dunia. Hadirat Allah akan berada di tengah-tengah mereka semua. Ini adalah kedekatan yang Tuhan inginkan sejak Adam dan Hawa diciptakan. Ini yang Tuhan inginkan ketika Taman Eden itu diciptakan. Ya, jadi waktu Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, itu mereka punya hubungan intim dengan Tuhan. Mereka bisa berjalan sama-sama Tuhan, bisa dekat sama-sama Tuhan, bisa melihat Tuhan secara langsung. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, semuanya itu sudah ditiadakan lagi. Dan ketika kita berbicara tentang kekayaan surga, saudara, yang kita bayangkan seringkali itu adalah kekayaan duniawi ya, harta duniawi. Kita selalu membayangkan dan membandingkan dengan hal-hal yang ada di bumi gitu. Entah itu rumah, entah itu emas, berlian gitu ya. Yaitu hal-hal yang bersifat material. Tetapi kekayaan surgawi yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan dan juga penyertaan Tuhan. Ketika kita boleh bergaul, ketika kita boleh berjalan dengan intim bersama Tuhan, that is the real treasure. Oke, dan ini yang Tuhan lakukan. Selanjutnya, Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi, perkabungan gak ada lagi, ratap tangis, duka cita gak ada lagi, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu, dikatakan sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Yohanes, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru." Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Jadi Ia menciptakan alam semesta melalui firman-Nya. Dan sekarang Tuhan berkata bahwa Ia telah menjadikan semuanya, segalanya baru, sama seperti kita telah diperbaharui melalui Tuhan Yesus Kristus. Di 2 Korintus ayat 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Oke, kita lanjutkan ke Stanley ayat 6 sampai 8. Oke. Firman Tuhan Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Amin. I like how he said to John, "It is done." Bahwa Tuhan sudah kasih tahu semuanya, bahwa semuanya itu akan terjadi, dan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maka Tuhan akan beritahukan kepada kita bahwa segalanya sudah selesai. Lalu Tuhan berkata, "Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Ini kalau kita buka di Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, firman Tuhan berkata,
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Lalu di ayat sebelumnya, di Yohanes 4 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, ini waktu Tuhan Yesus berkata kepada seorang wanita yang lagi menimba air di sumur, ya. Ini jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jadi, mata air kehidupan di sini melambangkan kehidupan kekal yang akan kita nikmati bersama dengan Kristus. Lalu dikatakan, "Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Sekali lagi, di sini Tuhan menekankan hubungan yang penuh kemuliaan yang akan kita nikmati. Terus kebalikannya, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka semuanya ini akan mengalami kematian yang kedua. Dan mereka nggak akan mengambil bagian dalam surga dan bumi yang baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? So far so good ya. Oke, kita lanjutkan Ko Stanley ayat 9 sampai 14. Wahyu 21 ayat 9. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Oke, ya, sampai di situ dulu kok. Oke. Oke, saya akan bahas dari 9 sampai 14. Jadi, salah satu dari 7 malaikat pemegang 7 cawan murka Allah, kalau saudara ingat, itu mendatangi Yohanes. Kalau saudara mau baca lagi, itu ada di pasal 18 sampai 19. Nah, di pasal 18 sampai 19 itu, malaikat ini memperlihatkan penghakiman terhadap sang pelacur besar, yaitu kota Babel. Nah, tapi kali ini malaikat ini menunjukkan sang mempelai anak domba yang adalah kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Ya, ini saya melihat ini sangat profetik sekali. Ya, kota kudus ini telah dipersiapkan Allah sehingga penuh dengan kemuliaan Allah. Terus dikatakan, kota tersebut cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, temboknya besar, tinggi, pintu gerbangnya ada 12, di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur ada 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, selatan 3 pintu gerbang, dan sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar yang di atasnya tertulis ke-12 nama
ke-12 rasul anak domba itu. Nah, ini berarti eh, ini rasul-rasul murid-murid Tuhan ya, ada 12. Dan saya bayangin mungkin Rasul Yohanes mengintip, make sure namanya ada di atas pintu gerbang itu. Mana nih nama saya ya? Ada nggak gitu. Oke, kita lanjutkan ke Stanley ayat 16 sampai 21. 16 Oke. sampai 21. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu nira, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna, cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolik, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lajuadi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan ia tidak amin. Sampai sorry. di situ dulu ya kok. Oke, thank you. Oke. Di dalam pasal 11 ya, Yohanes diberikan alat pengukur dan disuruh mengukur bait suci dan tahtanya. Di sini kita lihat malaikat memberikan kepada Yohanes alat pengukur dari emas untuk mengukur kota tersebut beserta tembok-temboknya. Kita dikasih tahu bahwa kota ini bentuknya bujur sangkar dan ukurannya sama di setiap sisi, yaitu kalau dalam miles adalah 15.000 miles. Lalu Yohanes memberikan deskripsi lebih detail lagi. Katanya tembok itu terbuat dari permata yaspis, kota itu sendiri adalah emas tulen bagaikan kaca murni. Ya, ini pastinya bukan emas murni yang kita lihat sehari-hari ya, yang kita pakai di dada kita, di leher kita, bukan. Ini adalah emas yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan 12 jenis permata. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan kota-kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. I can imagine just how beautiful and brilliant as John said. Tapi keindahan yang terutama dari kota ini adalah kemuliaan Allah yang ditujukan buat orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Itu adalah harta yang paling terutama, ya. Lalu kita lanjutkan di ayat 22 sampai 27. Silakan Coach Stanley, 22 sampai 27. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Haleluya. Oke, sampai di situ ya. Jadi kita belajar di ayat-ayat sebelumnya bahwa hadirat Allah itu ada di tengah-tengah orang kudus di kota Yerusalem ya. Nah, Allah Bapa dan anak domba adalah bait Allah itu sendiri. Jadi nggak perlu lagi ada matahari, nggak perlu lagi ada bulan, karena cahaya kemuliaan itu terpancar langsung dari Tuhan Yesus Kristus. He is the light of the world. Dan katakan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya,
dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ini saya mau balik sedikit ke ayat 3, di mana dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. What a blessing it will be to be able to walk in the presence of God in the perfect close communion with God day and night forever. Ya, ada satu hal yang saya ingin kita semua tahu bahwa sebenarnya kita bisa mengalami hadirat Tuhan saat ini juga. Sekarang kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, ya, yang diam di dalam hidup kita. God is in us, so we can walk closely with Him. We can talk to Him day and night. And yes, it's not a perfect communion like in the eternity that we spend in heaven, but it's still precious. Ya, jadi saya berdoa, saudara, supaya kita semua di sini boleh mengalami hadirat Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan setiap hari, karena kasih-Nya dan urapannya itu baru setiap hari. Kita berjalan bersama Tuhan Allah kita dengan intim setiap malam, setiap hari. Dan saya juga berdoa supaya kita bisa merasakan damai sejahtera Allah yang akan kita dapatkan di dalam kekekalan nanti. Amin. Oke, kita beralih ke chapter yang terakhir, pasal 22. Saya minta tolong mungkin Sister Naomi, Ci Naomi untuk bacakan pasal 22 ya, bantu saya. Oke. Oke, sebelumnya we are in the last chapter of Revelation chapter 22. Ya, di sini kita ada di tengah-tengah penglihatan Yohanes, di mana seorang malaikat memperlihatkan kota kudus, yaitu Yerusalem baru, yang melambangkan mempelai wanita yang dikasihi Allah. Di kota ini, katakan udah nggak ada lagi bait suci Allah, karena Tuhan Yesus Kristus adalah sang bait Allah tersebut. Dan udah nggak ada lagi matahari dan bulan, karena Tuhan Yesus adalah sumber cahayanya. Dan kota ini sangat mulia, penuh dengan keindahan, dan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan anak domba, yaitu saudara dan saya. Okay, let's see what's happened next. We are in Revelation chapter 22, verse 1 to 2. Jadi ayat 1 sampai ke 2. Silakan Ci Shirley. Oke. Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan dari tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oke, di ayat 1 sampai ke 2. This is a continuation of chapter 21, where one of the 7 angels who brought the bowl of the wrath of God is showing down to John the holy city of Jerusalem. Sekarang Yohanes melihat sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dikatakan beberapa orang itu percaya bahwa ini bukan sungai sungguhan. Ada yang bilang bahwa ini bukan beneran karena dikatakan udah nggak ada lautan gitu ya. Terus kenapa bisa ada sungai? Ada juga yang bilang bahwa ini adalah sungai betulan. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Either way, ini bukan sesuatu yang kita pernah lihat sebelumnya karena dikatakan airnya ini seperti kristal ya. Lalu di seberang sungai tersebut dikatakan terdapat pohon-pohon kehidupan. Ini kalau saudara ingat di Taman Eden juga pernah disebutkan ada pohon kehidupan. Ya. Nah, ini adalah pohon dari surga yang berbuah 12 macam. Dan daun pohon-pohon itu dikatakan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, di sini saya bingung ketika
saya mendengar menyembuhkan bangsa-bangsa, bukannya semuanya udah dipulihkan ya. Maksudnya udah dalam kondisi tubuh kemuliaan. Nah, ini kata menyembuhkan di sini sebenarnya bukan berarti menyehatkan, karena udah nggak ada lagi sakit penyakit ya. Jadi di sini Tuhan menyediakan kesehatan dan kehidupan yang kekal. Itu maksudnya. Jadi supaya saudara nggak bingung. Oke, kita beralih ke ayat 3 sampai ke 5. Silakan, Ci Shirley. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yes. Jadi ada dua hal dikatakan di sini yang akan nggak ada lagi di sini ya, yaitu pertama tidak ada lagi kutuk, makanya nggak ada lagi sakit penyakit, penderitaan, ratap tangis, kematian. Lalu dikatakan yang kedua tidak ada lagi malam, yang ada hanyalah tahta Allah dan tahta anak domba dan hamba-hambanya yang akan memuliakan Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia mendeskripsikan surga itu sebagai pemuas nafsu duniawi kita ya, secara material. Tapi sebenarnya harta yang paling berharga adalah kemuliaan Tuhan, yaitu peace, joy, happiness, and whatnot. Dan dikatakan di sini bahwa kita akan melihat wajah Tuhan. Wow, selama ini kita baca bahwa kita nggak pernah bisa melihat wajah Tuhan karena Dia terlalu mulia ya, terlalu powerful gitu. Sedangkan kita dengan tubuh kita yang penuh dengan dosa, yang masih dalam daging, kita ini kita akan musnah begitu kita berusaha melihat wajah Tuhan. Tapi di sini dikatakan kita akan bisa melihat wajah Tuhan. How beautiful and how wonderful. Lalu di 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, yaitu dalam tubuh kemuliaan Kristus. Dan yang seperti yang kita telah baca di chapter-chapter sebelumnya, namanya akan tertulis di atas dahi kita. Dikatakan lagi di sini bahwa matahari dan lampu tidak akan diperlukan lagi karena kemuliaan Allah menerangi mereka selama-lamanya. Okay, we are going to chapter 6 to 11. Silakan. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah itu aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Sampai di situ. Oke, jadi Yohanes dikasih tahu lagi bahwa perkataan-perkataan tersebut adalah tepat dan benar. Dan Tuhan juga memperkatakan hal yang sama ya di pasal 21 ayat yang kelima. Lalu dalam pasal 19 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus disebut
juga, yaitu tepat dan benar, the faithful and true. Dan malaikat mengingatkan Yohanes kembali bahwa nubuatan-nubuatan ini benar-benar akan terjadi dan Tuhan Yesus akan menggenapinya. Nah, kita di sini adalah hamba-hambanya yang dikatakan akan menerima nubuatan akan apa yang akan terjadi. Saudara semua ada di tempat ini karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus mau bahwa kita menerima nubuatan-nubuatan yang telah dituliskan di dalam buku kitab Wahyu ini. Lalu kita lihat selanjutnya, dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tuhan mau supaya kita semua siap sedia dan berjaga-jaga. Makanya ia berkata, berbahagialah ia yang menuruti, ya, nggak cuma membaca Alkitab atau kitab nubuatan ini, tetapi kita juga harus berjalan dalam ketaatan dan kekudusan. Lalu dikatakan Yohanes tersungkur di hadapan malaikat itu. Ini kita melihat dia berbuat hal yang sama di Wahyu 19 ya. Lalu sama halnya dengan di Wahyu 19, sang malaikat kembali berkata, no, jangan sembah saya itu juga servant just like you, but worship our God. Sembahlah Tuhan. Malaikat itu adalah juga makhluk yang diciptakan untuk menyembah Allah. Jadi sama dengan kita pangkatnya ya, derajatnya. Sama seperti malaikat, kita adalah rekan penyembah Allah. Lalu sang malaikat ngomong sama Yohanes lagi, katanya, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Kalau perkataan-perkataan ini dimeteraikan, saudara, maka kita nggak akan pernah tahu nubuatan-nubuatan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Ya, so praise God that He want us to know this prophecy. Tuhan mau kita tahu kebenaran dan hidup di dalamnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan seperti yang kita bahas di pertemuan kita yang pertama, kalau sudah masih ingat, bahwa musuh-musuh kita akan berusaha sebisa mungkin supaya kita itu nggak baca, supaya kita itu nggak tahu kebenaran yang ada di dalam kitab Revelation. Ya, ini adalah kitab yang seringkali dihindari banyak orang karena membingungkan. Ya, namun Allah ingin kita membaca, menuruti, dan mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya. Lalu beralih ke ayat 11, ini agak sedikit membingungkan buat saya. Di sini dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, of course ada beberapa interpretasi dari ayat ini, tapi dari observasi kita selama kita membaca kitab ini, kita tahu bahwa ada orang-orang yang mereka tuh sebenarnya tahu kebenaran, tapi tetap nggak bertobat. Ya, berkali-kali, setiap kali kejadian apa, ada orang-orang yang mengerti kebenaran, mereka sudah melihat karya Tuhan yang luar biasa, kemarahan Tuhan yang luar biasa, tapi mereka tetap nggak bertobat. Nah, tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap menjaga kekudusan, dan kita harus menjadi orang-orang yang benar, yang hidup dengan benar. Mari kita terus berjaga-jaga, saudara, sampai Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kalinya. Oke, moving on to chapter 22, verse 12 to 15. Dari ayat 12 sampai 15, silakan si Shirley. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Oke, haleluya. Di ayat ini Tuhan kembali menekankan peringatannya, yaitu aku datang segera. Berkali-kali Tuhan bilang, aku datang segera. Bagi kita mungkin kita nggak ngerasa bahwa Tuhan Yesus itu akan datang segera. Soalnya kita tuh sibuk ya, kita punya pekerjaan, kita punya keluarga,
Jadi kesibukan kita sehari-hari itu membuat kita seringkali menjadi lupa gitu. Tetapi peringatan ini sangat penting sekali, saudara. Dan waktu di surga itu, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, berbeda dengan waktu kita di bumi. Kenapa di sini ada urgency? Kenapa ini Tuhan urge kita untuk berjaga-jaga? Karena waktu di surga itu sudah tinggal beberapa detik lagi untuk Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Sedangkan kita di sini masih bertahun-tahun gitu ya. Tapi tetap ini adalah peringatan yang sangat penting karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Makanya sangat penting kita itu menjaga kekudusan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Lalu katanya, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Di pasal 20 kita melihat tahta penghakiman Allah bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang-orang percaya, pekerjaan mereka pun juga nanti akan dihakimi Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena nggak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, dengan kayu, dengan rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini saya mau highlight, pekerjaan kita akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, maka ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Lalu juga di 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Jadi ada nanti itu pekerjaan kita di dunia juga akan dikatakan di sini akan diadili. Tuhan akan lihat pekerjaan kita, what we have done in this world. Apakah pekerjaan itu baik atau yang jahat, semuanya itu akan dipertimbangkan Tuhan. Lalu dikatakan di 2 Yohanes 1 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah, ini jangan sampai kita mengawali dengan roh, tapi kita mengakhirinya dengan daging. Jadi jangan sampai kita kehilangan apa yang telah kita kerjakan, ya. Karya-karya pelayanan kita, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini untuk Tuhan, kita lakukan semuanya untuk kekekalan. So, Jesus said, I have the reward with me, and I will render to every man according to what he has done. Jadi itu yang saya mau sharing malam hari ini, bahwa pekerjaan kita itu senantiasa dilihat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, di ayat sebelumnya Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini maksudnya apa? Bahwa ia tahu apa yang akan terjadi. Ya, dia melihat yang di awal dan juga dia melihat apa yang ada di akhir. Dan di sini Yohanes juga telah melihat apa yang terjadi di akhir. Dan menurut waktu surgawi, Tuhan Yesus itu sangat-sangat dekat kedatangannya ke dunia. Nah, di Wahyu pasal 3 dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan diberikan linen putih yang berkilauan. Di sini dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jadi mari kita kenakan kain putih, yaitu kekudusan, sehingga kita menjadi siap dan kita memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Jangan sampai kita dihakimi seperti orang-orang yang nggak percaya dan yang akan mengalami kematian kedua itu, ya.
Saya setiap kali membaca Linen Putih ini, jadi saya teringat kembali atas testimoni dari Sister Didin minggu lalu ya, dikatakan bahwa dia dapat mimpi dia itu ada pesta perkawinan dan dia sedang menunggu mempelai prianya. Tetapi pakaiannya terdapat noda dan dia nggak siap gitu ya. Dikatakan di situ dia nggak siap. Wah, itu sangat profetik sekali menurut saya. Itu menggambarkan kondisi kita saat ini. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, ketika sang mempelai pria itu datang, kita didapati penuh dengan noda. Ya, jadi kita nggak siap dan kita akan ditinggal. Jadi sekali lagi itu adalah peringatan dari Tuhan supaya kita menjaga kekudusan kita. Oke, kita sudah di penghujung nih, sebentar lagi kita udah mau habis. Kita bacakan di ayat 16 sampai 17. Silakan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oke, sampai di situ ya. Tuhan Yesus sendiri bersaksi bahwa Ia telah mengirimkan malaikatnya untuk bersaksi akan segala nubuatan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan. Lalu Tuhan berkata bahwa Ia adalah Tunas keturunan Daud. Dia adalah yang telah menciptakan Daud dan juga terlahir dari keturunannya. Terus Ia berkata juga bahwa Ia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Lalu roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Nah, ini roh dan pengantin perempuan ini meresponi perkataan Tuhan. Tuhan bilang kan katanya ia bahkan akan datang segera. Maka sang roh dan perempuan ini berkata dan meresponi dengan berkata, let's go. Oke, mari Tuhan, let's go. We are ready. Lalu, dan barang siapa yang mendengar, barang siapa yang haus dan mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Gratis, free. Why? Because Jesus has paid on the cross. Ya, ketika kita percaya dan beriman kepada Sang Juru Selamat kita bisa mengambil bagian dalam hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oke, kita lanjutkan ayat 18 sampai 19. Ayat 18, penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Oke, sampai di situ. Jadi di sini kita nggak tahu siapa yang berbicara, tapi kita tahu bahwa yang dikatakan di sini adalah tepat dan benar, ya. Dan ini berlaku buat semua yang mendengar nubuatan dari kitab Wahyu ini. Ini adalah peringatan ya buat kita yang berikutnya ini. Jika seorang menambahkan sesuatu, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Ya, ini adalah peringatan buat kita. Jadi jangan sampai kita menambah atau mengurangi. Seringkali kita semua itu seperti menambahkan sesuatu padahal yang nggak ada isinya di buku Wahyu. Makanya saya tuh berusaha sebisa mungkin untuk kita menghindari berspekulasi supaya kita nggak mendahului Tuhan gitu ya. Saya sangat-sangat berhati-hati sekali ketika kita sharing atau kita sedang berdiskusi. Spekulasi sebenarnya nggak apa-apa, Tuhan kasih kita hikmat kebijaksanaan, tetapi jangan sampai itu menjadi doktrin atau kita menjadi sesat ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Ini ayat yang terakhir, 20-21. Silakan, Cinaomi. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin.
Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Wow, kita udah selesai. Nah, ini di sini Tuhan kembali mengulangi perkataannya bahwa Ia akan datang segera. There is an urgency in these words. Dan Yohanes meresponi perkataan Tuhan, Amen. Come Lord Jesus. Dan Yohanes berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. So, we have come to an end of the book of Revelation. Praise God to giving us the grace to get through this entire book. 8 pertemuan, lumayan panjang. Puji Tuhan because we made it here and we persevere to the end. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat kita semua yang ada di sini, yang sudah join dari awal sampai akhir, sudah setia, belajar walaupun membingungkan, walaupun banyak yang nggak ngerti, tapi tetap mau belajar gitu ya. Tuhan melihat hati kita. Ya, berbahagialah kita semua yang setia mengikuti firman Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Saya berdoa supaya ini bisa memberikan saudara berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani. Saya berdoa supaya Tuhan mengubah perspektif atau cara pandang kita tentang kehidupan. Ya, saya berdoa supaya iman kita semakin kuat dan kita semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi saudara, mengasihi saya, semakin setia sampai akhirnya. Jesus is coming quickly. So let us live in the light of that. Mari kita serukan sama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Amin.